Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video kali ini kita masih berada dalam seri bagaimana cara melakukan reverse engineering aplikasi Android, yaitu kita masuk pada sesi bagaimana cara menyadap komunikasi antara aplikasi Android dengan server. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi APK MeetM. Ini adalah slide yang menampilkan step yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita sudah melakukan step antara 1 dan 2. Kemudian kita masuk pada step bagaimana menyiapkan mesin target. Hanya saja karena kita tidak menggunakan Android secara fisik, tapi kita akan menggunakan Android virtual, yaitu menggunakan Genymotion. Kemudian menyiapkan sertifikat. Ini mungkin akan kita butuhkan nanti. Terus yang ketiga adalah menginstal proxy. Jadi menjadikan komputer kita sebagai proxy. Proxy yang akan kita gunakan adalah MeetM proxy. Kalau misalkan Proxyman, ketika kita telusuri dia hanya digunakan untuk Mac ya. Jadi nanti kita akan menampilkan bagaimana proses penyadapan dengan MeetM proxy. Dan kita juga melihat bagaimana proses penyadapan terjadi. Untuk step awal kita menyiapkan Android virtual yaitu Genymotion. Tapi untuk saat ini saya tidak akan menampilkan bagaimana cara instalasinya, dan teman-teman bisa menginstalnya, dan teman-teman bisa menginstalnya secara langsung dari website ini. Jadi bisa cari di Google ya, Genymotion, kemudian masuk ke download. Untuk pengguna Windows ada dua versi, ada yang disertai dengan VirtualBox, ada yang tanpa VirtualBox. Nah, saran saya untuk yang baru pertama bisa langsung download yang versi yang kedua ini, yang 147 MB, yaitu dengan VirtualBox. Kemudian untuk selain Windows, bisa juga untuk Linux sama Mac ya. Setelah Genymotion diinstal, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini Genymotion yang sudah saya install di komputer. Pada Genymotion teman-teman bisa membuat Android virtual sebanyak-banyaknya ya. Cuman untuk saat ini saya akan menggunakan satu aja, yaitu Google Pixel 3a. Saya nyalakan aja. Jadi proses pembuatan Android virtual ini gampang banget. Tinggal klik menu di sini, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk pemilihan jenis HP yang ingin dibikin. Saran saya gunakan Android API yang paling baru saja, jadi antara 9 atau 10 nanti. Seperti itu. Itu yang pertama, untuk Genymotion sudah kita pasang sambil nunggu ini. Untuk aplikasi yang kedua yaitu MeetM proxy. Untuk MeetM proxy bisa kita masuk ke sini, kita masuk ke webnya. Teman-teman bisa menginstal menggunakan Windows Installer atau dari WSL ya, menggunakan Linux bawaan Windows. Kemudian untuk interface ada yang versi command line, ada yang web interface, atau juga bisa digunakan sebagai API untuk bahasa Python. Untuk kenyamanan monitoring, saya lebih prefer ke yang web interface karena kita bisa export, import, atau bisa melakukan manajemen terhadap traffic yang dimonitor. Oke, untuk Android-nya ini sudah aktif ya. Jadi ini Android yang terbaru. Kemudian step berikutnya kita masuk ke command prompt. Kemudian kita akan menginstal aplikasi Android yang sudah kita patch sebelumnya ke Genymotion atau ke Android. Filenya ada di hiburan sini ya, yang ini. Saya coba masuk ke D, kemudian hiburan. Ini file yang akan kita install. Nah, proses instalasinya itu sama seperti biasa ya, kita menggunakan perintah adb, install. Atau kita bisa melihat dulu apakah Genymotion sudah terdeteksi di komputer ini dengan perintah adb devices. Oke, ini adalah Genymotion kita.
Kemudian kita install dengan perintah adb install iPod yang patch. Kita tunggu saja. Oke, proses instalasi sukses. Kita bisa dilihat di sini sudah ada aplikasi iPod. Kemudian step penting berikutnya adalah kita akan menjalankan MeetM proxy. Saya masuk lagi ke sini. Kemudian saya ketikkan MeetM proxy. Nah, dengan catatan MeetM proxy ini sudah saya install di komputer ini. Jika teman-teman belum install, silakan diinstal dulu. Nah, ini adalah MeetM proxy versi command line. Cuman karena saya nggak terlalu suka ya, jadi akan saya ganti dengan yang versi web. Saya keluar dulu. Kita ketik MeetM proxy web. MeetM web. Oke. Perhatikan dengan baik. Di sini server proxy aktif di port 8080, kemudian untuk websitenya aktif di port 8081. Ini webnya di sini, nanti apa yang kita sadap akan muncul di sini. Sedangkan step berikutnya kita harus menyesuaikan agar Android itu mengakses komputer kita sebagai proxy di port ini, port 8080. Kemudian kita juga harus tahu berapa IP dari komputer ini. Kita bisa melakukan cek secara manual di koneksi. Karena kita menggunakan VirtualBox, maka kita bisa cek langsung dengan ipconfig. Kemudian kita cari yang device VirtualBox. Nah, ini VirtualBox adapternya. Kita punya IP 192.168.561. Nah, IP ini akan kita masukkan ke Android tadi. Kita masuk ke Android. Kemudian kita masuk ke setting. Di bagian setting kita masuk ke network dan internet. Kemudian ke Wi-Fi-nya. Kita masuk ke settingan Wi-Fi. Kemudian di bagian tanda panah, tanda pulpen ini ya, pensil. Kita masuk ke option, kemudian proxy kita ubah jadi manual. Hostname-nya kita masukkan IP yang sudah kita temukan ini 192.168.51. Kemudian portnya adalah port proxy yaitu 8080. Kemudian kita simpan. Baik, konfigurasi proxy di Android sudah selesai, tinggal kita mengamati apakah proxy ini sudah bisa kita gunakan atau belum. Cara untuk memastikannya, kita bisa langsung browsing dari sini ya. Kita bisa langsung browsing. Misalkan tes. Jika konfigurasi berhasil, maka nanti akan muncul di sini hasilnya. Untuk yang step ini kayaknya ini belum berhasil. Saya coba pastikan untuk konfigurasinya benar atau tidak ya. Oke, ini HTTP ke Google. Oke, listing di 8080. Oke, ini timeout, kemungkinan ada masalah di koneksi. Oke, ternyata memang internet saya masih belum terhubung. Saya coba aktifkan dulu. Oke, kita tes lagi. Karena sebelumnya ada problem di jaringan, saya coba matikan dulu ini aplikasi Android-nya, kemudian saya akan merestart lagi.
Baik, Androidnya sudah aktif lagi. Sebagai informasi, kegagalan koneksi bisa terjadi karena dua hal dalam kasus ini. Yang pertama bisa jadi karena koneksi internet saya terputus, terus yang kedua adalah bisa terjadi karena proxy-nya keliru. Ya, nanti akan saya cross check lagi untuk proxy-nya. Kita masuk ke setting. Bisa IP-nya, bisa portnya yang keliru nanti. Jadi kita cross check ulang. Oke, keliru. Saya masuk ke WiFi, ini tulisannya not connected ya. Kita masuk ke Android WiFi. Tulisannya di sini connected tapi nggak ada internet. Jadi kemungkinan besar memang karena putus koneksi atau proxy yang keliru. Oke, apa nih? IP-nya harusnya 56 kalau nggak salah tadi ya. 56, saya tulis 5 aja. Kemudian portnya benar, saya simpan ulang. Kemudian saya kembali ke desktop untuk kita tes pakai browser. Ya, saya tes lagi. Oke, connect sebenarnya. Saya cross check lagi apakah pakai browser ini bisa. Pakai browser bisa. Kemudian saya coba cross check jika tanpa proxy ya. Saya hidupin lagi, barangkali ngefek nanti di hidup matiin wifi ini. Tetap aja tanpa internet. Saya coba masuk. Kemudian saya ubah ini dari manual ke non, kemudian saya simpan. Oke, kalau tanpa proxy bisa, berarti problemnya di proxy ini. Saya coba akan ini ulang ya. Oke, sebenarnya ini ada aktivitas di sini. Saya coba matikan ini, saya kemudian nyalakan ulang untuk ini. MedMweb. Oke, saya ulangi ya proses tadi. Saya kembali masuk ke sini. Kemudian saya akan setting ulang proxy-nya. Ubah manual, kemudian masukkan IP komputer kita. 56.1, portnya 8080. Oke. Saya coba lagi. Tes. Oh, kayaknya ini udah bisa. Udah bisa ya. Tapi nggak muncul di sini. Client TLS handshake failed. Oke. Sebenarnya ini sudah bisa karena di HTTPS maka dia nggak mau. Saya coba pakai Google biasa. Google.com. Ini yang non HTTP tapi ternyata dia langsung di redirect sehingga dia nggak bisa connect nih. Perhatikan ya, ini proxy sudah jalan dan proses penyadapan sudah terjadi. Hanya saja karena dia pakai TLS atau HTTPS maka dia nggak bisa mendeteksi. Oke, kita langsung coba untuk aplikasi iPod-nya. Saya akan nyalakan. Untuk aplikasi iPod nggak ada pergerakan di sini ya. Saya next saja deh. Saya next, barangkali muncul sesuatu.
Di iPod juga nggak bisa nih, karena dia gagal koneksi juga. Saya coba exit dulu. Baik, saya curiga di problem TLS-nya ini. Jadi untuk yang iPod ini saya coba akan membatch ulang aplikasi iPod-nya dengan sertifikat punyanya MateMproxy ini. Pertama saya akan uninstall dulu. Oke, saya masuk ke hibur lagi. Kemudian adb remove ya. Perintah ini tujuannya untuk menghapus aplikasi yang kita install tadi, iPod-nya. Ini adalah kode unik dari aplikasi APK tadi, iPod-nya. Saya klik deh. Saya enter. Oh, nggak ada ya. Kemungkinan adb uninstall. Oke, berhasil. Jadi ini proses uninstall dari komputer kita untuk aplikasi iPod yang tadi. Kemudian saya akan mempatch ulang. Jadi ini akan saya hapus. Kita akan patch ulang APK ini, tapi disertai dengan sertifikat. Sertifikat untuk MateMproxy itu umumnya ada di user kita. Kemudian di sini ada folder MateMproxy. Kita bisa menggunakan antara yang ini ya, MateMproxy.ca.pem, atau yang bawah ini MateMproxy.ca.pem. Kita pakai yang ini aja, atas. Saya copy, kemudian saya pindah ke hiburan sini. Berikutnya kita patch lagi apk matem, tapi dengan opsi sertifikat matemproxy.pem, kemudian import apk. Nah, manfaat dari proses penggunaan sertifikat ini agar aplikasi APK ini ketika dia terkoneksi secara HTTPS atau secure, maka dia akan menggunakan sertifikat ini. Dia nggak menggunakan sertifikat yang standar dari Android. Harapannya seperti itu. Semoga proses penggunaan ini berhasil, sehingga kita bisa menyadapnya meskipun dia terkoneksi secara secure ya. Baik, ini proses patnya sudah selesai. Kemudian saya install lagi. Saya akan install lagi nih APK. Perintahnya adalah adb install iPod yang patch. Oke, sudah keinstall. Saya coba buka. Kita sambil perhatikan di command prompt yang proxy ini. Masih belum terkoneksi ya. Saya coba disconnect ya. Oke. Ini adalah proses yang terjadi sebenarnya. Entah kenapa, mungkin ada problem di MateMWeb-nya. Karena ketika saya Ctrl X dengan harapan keluar dari aplikasi, ternyata dia malah masuk ke sini nih. Sebentar. Oke. Untuk iPod dia ada koneksi sebenarnya. Ini ada koneksi ke Google tadi. Kemudian ini ada API One Signal. Kemudian ada iPod ini. Ada iPod WSS. Perhatikan ya, di sini untuk saya coba tadi buka web.
dia get, ada post, phone signal, kemudian yang ipod ini, dia domainnya berbeda, ipod app.ipod.id. Kemudian dia ternyata menggunakan WSS atau WebSocket, ya, Secure WebSocket. Jadi kalau misalkan perhatikan, untuk ipod ini ternyata dia memang nggak menggunakan HTTP, tapi menggunakan WebSocket. Kalau kita masuk ke sini, coba sign in. Harusnya sih nggak perlu sign in karena dari sini sudah ketahuan nih. Kalau kita masuk ke responsnya, kemudian masuk ke WebSocket, nah perhatikan nih, ini perintah-perintah yang ada di WebSocketnya. Ada handshake, kemudian ada data ID. Jadi untuk ipod kita sudah menemukan bahwa dia tidak berkomunikasi ke server menggunakan backend API dengan metode HTTP ya, tapi menggunakan WebSocket. Dari hal ini nanti akan saya analisa secara terpisah untuk mengetahui bagaimana dia berkomunikasi, perintah-perintah apa yang dilakukan. Nah, perintahnya sebenarnya sudah kita ketahui di file JavaScript. Hanya saja untuk proses detailnya seperti pertama dia mengirimkan perintah apa, yang kedua apa, dan seterusnya itu yang perlu kita teliti nantinya. Oke, cukup seperti ini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video next project berikutnya.